Kisah nyata horor pesugihan seorang ibu muda hubungan suami istri jadi renggang. Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan, hiduplah seorang wanita bernama Ratna. Ia baru berusia 26 tahun dan baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Rizky. Keluarganya, suami bernama Agus, dan orang tua yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka, sangat bahagia dengan kehadiran Rizky. Mereka mengadakan syukuran kecil-kecilan, mengundang tetangga dan teman-teman. Suasana rumah dipenuhi gelak tawa dan aroma masakan yang menggoda selera. Ratna adalah sosok yang ceria dan penuh cinta. Ia selalu menyambut pagi dengan semangat, mengurus bayi yang baru lahir dan menyiapkan segala keperluan rumah tangga. Meskipun kehidupan mereka sederhana, Ratna merasa bahagia. Setiap senyuman Rizky membuatnya merasa hidupnya sempurna. Agus, suaminya, adalah seorang pedagang sayuran yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun pendapatannya tidak besar, mereka tetap merasa cukup dengan kebahagiaan yang mereka miliki. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, ketika Ratna terbangun untuk menyusui Rizky, ia merasakan sesuatu yang aneh. Lampu minyak yang menyala berkedip-kedip, dan dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam melintas di dinding. Jantungnya berdegup kencang, dan ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya imajinasinya. Namun, rasa takut mulai menggerayangi pikirannya. Hari-hari berlalu, dan ketidaknyamanan itu semakin menjadi-jadi. Ketika Ratna menggendong Rizky, ia sering merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya. Bayi itu sering terbangun di malam hari, menangis tanpa alasan yang jelas. Suatu malam, saat Agus sedang tidur, Ratna terbangun lagi dan melihat sosok samar di sudut ruangan. Sosok itu tampak mengawasi mereka. Keringat dingin mengalir di pelipis Ratna, dan ia berusaha membangunkan Agus, tetapi suaminya tampak lelap dalam tidurnya. Keesokan harinya, Ratna memberanikan diri menceritakan semua yang terjadi kepada Agus. "Aku merasa ada yang mengawasi kita, Agus. Setiap malam, aku mendengar suara-suara aneh," katanya dengan suara bergetar. Agus, awalnya skeptis, mulai merasakan hal yang sama. Dia pun mendengar desahan halus di malam hari dan melihat bayangan di luar jendela. Rasa cemas menyelimuti mereka, tetapi Agus berusaha menenangkan Ratna. "Mungkin ini hanya rasa stres setelah melahirkan," katanya, berusaha meyakinkan diri mereka berdua. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan itu semakin sering dan intens. Ratna merasakan bahwa sesuatu yang tidak terlihat telah memasuki rumah mereka. Dia mulai mencari informasi tentang gangguan gaib di desanya, berbicara dengan tetangga dan mendengarkan cerita-cerita mistis yang beredar. Salah satu tetangganya, seorang wanita tua, menyarankan agar Ratna tidak mengabaikan hal-hal aneh ini. "Ada yang tidak beres, Nak. Kadang, makhluk halus bisa tertarik pada bayi yang baru lahir," katanya dengan nada serius. Ketakutan mulai menggerogoti Ratna. Dia merasa hidupnya yang damai kini berubah menjadi malam-malam yang mencekam. Dalam keadaan putus asa, dia mendengar dari mulut tetangganya tentang seorang dukun yang dikenal bisa membantu mengatasi masalah gaib. Dukun itu dikenal karena kemampuannya membantu orang mendapatkan kekayaan, meskipun dengan cara yang sangat misterius. Ratna merasa tertekan dan bingung. Dia tidak ingin melibatkan dukun, tetapi rasa ketidakpastian dan ketakutan yang terus menghantuinya memaksanya untuk mempertimbangkan pilihan ini. Dia duduk di tepi tempat tidur, memandangi Rizky yang tertidur lelap, dan merasakan perasaan bersalah mulai menggerogoti hatinya. Apakah dia siap melakukan sesuatu yang berisiko demi mengatasi semua ini? Dengan perasaan campur aduk, Ratna mulai merencanakan untuk menemui dukun tersebut. Dia tahu bahwa jalan yang akan dia pilih sangat berbahaya, tetapi ketakutan akan kehilangan lebih besar daripada rasa takut akan konsekuensi yang mungkin dia hadapi. Dalam benaknya, satu pertanyaan terus berputar. Apakah semua ini sebanding dengan kebahagiaan yang aku cari? Ini menggambarkan perjalanan Ratna dari seorang ibu yang bahagia menjadi seseorang yang terjebak dalam ketakutan dan keputusasaan. Dia dihadapkan pada dilema moral dan psikologis yang menguji keyakinannya sebagai seorang ibu.
sekaligus menyentuh sisi mistis yang ada di sekitarnya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Ratna merasa terjebak dalam siklus ketakutan dan kecemasan yang tak kunjung reda. Setiap malam, saat gelap mulai menyelimuti desa, bayangan-bayangan menakutkan menyusup ke dalam pikirannya, mengganggu rasa tenangnya. Dia tidak lagi bisa menikmati momen-momen kecil bersama Rizky. Setiap tangisan bayi itu membuatnya teringat pada sosok gaib yang mengintai di kegelapan. Suatu malam, saat Agus pulang dari berjualan, Ratna memutuskan untuk menceritakan semua yang dia alami. Agus, aku tidak bisa lagi menyimpan ini seorang diri. Setiap malam, aku merasa seperti ada yang mengawasi kita. Rizky juga sering terbangun, menangis tanpa henti, katanya, suaranya bergetar. Agus, yang awalnya skeptis, mulai merasakan kejanggalan ketika dia juga mendengar suara-suara aneh di malam hari. Agus mencoba menenangkan Ratna, mungkin kita hanya terlalu lelah. Setelah melahirkan, banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Kita perlu beristirahat dan tidak terlalu memikirkan hal-hal aneh, ujarnya, tetapi dalam hatinya, dia juga merasa cemas. Dia tidak ingin Ratna semakin terbebani oleh pikiran-pikiran negatif. Namun, ketakutan Ratna semakin menjadi-jadi. Dia merasa hidupnya terus-menerus dihantui oleh sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Suatu malam, dia mengambil keberanian untuk mengunjungi rumah tetangga yang lebih tua, Bu Siti, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Ketika Ratna menceritakan pengalamannya, Bu Siti mendengarkan dengan serius. Anak kecil adalah energi yang sangat kuat. Jika ada yang tidak baik mengincar, kita harus segera bertindak, kata Bu Siti. Ratna merasa ketakutan dan harap-harap cemas. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya penuh rasa putus asa. Bu Siti mengalihkan pandangannya ke arah jendela, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Ratna. Saya mendengar tentang seorang dukun di desa sebelah. Dia memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang yang terjebak dalam masalah gaib. Banyak orang berhasil setelah menemui dia, tetapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Bu Siti memperingatkan. Kata-kata itu membekas di benak Ratna. Dia tahu bahwa dia berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Keesokan harinya, Ratna tidak bisa menahan pikirannya. Dia merasa terdesak untuk mencari solusi. Dengan hati yang bergetar, dia memberanikan diri untuk mendatangi dukun tersebut. Dia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sangat besar, tetapi rasa cemas dan ketidakpastian mengenai keselamatan Rizky memaksanya untuk melangkah maju. Dia merasa tidak ada pilihan lain. Ketika Ratna sampai di desa sebelah, suasana terasa berbeda. Desa itu lebih ramai, tetapi ada aura yang misterius. Dia berjalan menuju rumah dukun yang terletak di ujung jalan, penuh dengan rasa takut dan harapan. Begitu dia sampai, Ratna melihat sebuah rumah tua dengan halaman yang dipenuhi tanaman merambat. Dukun itu dikenal memiliki aura yang kuat, dan banyak orang menganggapnya sebagai sosok yang memiliki kekuatan gaib. Setelah menunggu beberapa saat, Ratna dipersilakan masuk. Di dalam, suasana terasa dingin dan pekat. Dukun itu, seorang pria tua dengan tatapan tajam, menyambutnya. Apa yang kau inginkan, Nona? Tanyanya dengan suara berat. Ratna berusaha menenangkan dirinya, tetapi jantungnya berdegup kencang. Dia menceritakan semua yang terjadi, tentang gangguan yang dialaminya dan ketakutannya untuk Rizky. Dukun itu mendengarkan dengan seksama. Untuk mengatasi gangguan ini, kita perlu melakukan ritual. Namun, ada syarat yang harus kau penuhi. Tumbal adalah bagian dari perjanjian ini, ujarnya. Ratna terdiam. Dia merasa terjebak dalam pilihan yang sangat sulit. Tumbal, bayi, semua pikirannya berputar. Apa ada cara lain? Tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. Setiap kekayaan datang dengan harga, dan tumbal adalah cara untuk mendapatkan kekuatan. Jika kau ingin melindungi bayi itu dan mendapatkan kekayaan, kau harus siap membayar harganya, jawab dukun dengan tenang. Ratna merasa hatinya hancur. Dia tidak pernah membayangkan akan menghadapi situasi seperti ini. Namun,
Saat dia menatap wajah Rizky yang polos, rasa putus asa mengalahkan segala keraguan. Akhirnya, Ratna pulang dengan keputusan yang telah dibuat. Dia tahu bahwa jalan yang dia pilih sangat berbahaya, tetapi dia merasa terdesak oleh harapan untuk mengubah nasib keluarganya. Dalam perjalanan pulang, rasa cemas dan bersalah menyelimuti pikirannya. Dia merasakan dilema yang mendalam antara cinta kepada anaknya dan ambisi untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Di malam hari, saat dia berbaring di samping Rizky yang sedang tidur, Ratna merenung. Apakah semua ini sebanding dengan kebahagiaan yang dia cari? Dalam kegelapan, suara-suara aneh mulai kembali, dan Ratna merasa bahwa keputusan yang dia ambil bisa mengubah segalanya. Ketakutan dan harapan bersatu dalam pikirannya, menciptakan badai emosi yang tidak bisa dia tenangkan. Dia tahu bahwa langkah selanjutnya akan menentukan nasib keluarganya selamanya. Ratna merasakan ketegangan di dadanya saat dia berjalan menuju rumah dukun yang terletak di ujung desa sebelah. Pikirannya dipenuhi dengan keraguan dan harapan. Meskipun dia merasa terdesak, dia juga tidak bisa mengabaikan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Suasana desa itu terasa berbeda, lebih ramai daripada desanya, tetapi ada aura misterius yang menyelimuti tempat itu. Ketika Ratna tiba di depan rumah dukun, dia terpesona oleh arsitektur kuno dan aura magis yang menyelimutinya. Pintu kayu tua itu sedikit terbuka, dan Ratna bisa melihat berbagai benda aneh yang dipajang di dalam, mulai dari patung-patung kayu hingga ramuan dalam botol-botol kecil. Dia mengetuk pintu dengan ragu, dan segera seorang pria tua dengan jubah hitam muncul di ambang pintu. "Selamat datang, Nona. Aku sudah menunggumu," kata dukun itu dengan suara berat dan misterius. Ratna merasakan ketegangan merayap di tubuhnya, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Dia melangkah masuk, dan suasana di dalam rumah terasa lebih dingin. Dukun itu mengajak Ratna duduk di kursi yang terbuat dari kayu tua, dikelilingi oleh berbagai lilin yang menyala. "Cerita padaku tentang masalah yang kau hadapi," perintah dukun dengan nada tenang. Ratna mulai menceritakan semua yang telah terjadi, gangguan gaib yang mengintai mereka, suara aneh di malam hari, dan ketidaknyamanan yang dialaminya dan anaknya. Setiap kata yang diucapkannya terasa berat, seolah dia mengangkat beban yang sangat besar. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, kadang mencatat sesuatu di atas kertas kuno. Energi negatif memang bisa tertarik pada bayi yang baru lahir. "Mereka sangat rentan," ujarnya setelah Ratna selesai bercerita. "Jika kau ingin mengatasi ini, kau harus bersiap untuk melakukan ritual." Ratna bertanya, "Ritual seperti apa?" Dukun itu menjelaskan bahwa ritual pesugihan melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti dengan seksama. Kau akan membutuhkan sesaji, doa, dan yang terpenting, tumbal. Tumbal ini akan memberikan energi yang dibutuhkan untuk mengusir makhluk yang mengganggu dan menarik kekayaan. Kata tumbal itu menggema di telinga Ratna, membuat jantungnya berdebar kencang. "Apa hanya tumbal yang bisa membantu?" tanyanya dengan suara bergetar. Dukun itu mengangguk. "Setiap kekayaan datang dengan harga. Jika kau ingin mendapatkan kekayaan dan menghilangkan gangguan ini, kau harus siap membayar. Anak kecil adalah tumbal yang paling kuat." Ratna merasa tercekik oleh kata-kata itu. Dia tidak pernah membayangkan harus mempertaruhkan anaknya untuk mendapatkan kekayaan. Dalam hatinya, cinta kepada Rizky berperang melawan rasa putus asa untuk mengubah hidupnya. Dia mengingat semua kesulitan yang mereka hadapi, bagaimana Agus bekerja keras setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan yang penuh perjuangan membuatnya tergoda untuk mengambil jalan pintas. Dukun itu melihat kebimbangan di wajahnya. "Kau harus membuat pilihan, Nona. Jika kau merasa tidak mampu membayar harga ini, mungkin kau harus mencari cara lain. Namun, jika kau ingin mengubah nasibmu, kau harus siap dengan konsekuensi," katanya, suaranya penuh penekanan. Ratna merasa terjebak. Dia ingin melindungi anaknya, tetapi keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik semakin menguat. Dia teringat akan tatapan penuh cinta Rizky, dan rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. "Apa tidak ada cara lain? Aku tidak ingin kehilangan anakku,"
Ratna berusaha mencari jalan keluar. Dukun itu menggeleng. Tidak ada jalan kembali setelah perjanjian ini. Namun, jika kau ingin melindungi bayi itu, kau harus melakukannya dengan cara ini. Jika tidak, makhluk itu akan terus mengganggu dan bisa membawa malapetaka lebih besar. Dengan berat hati, Ratna memutuskan untuk melanjutkan ritual tersebut. Dia tahu bahwa langkah ini berpotensi menghancurkan hidupnya, tetapi rasa putus asa dan harapan untuk mendapatkan kekayaan memaksanya untuk melangkah maju. Dia mengangguk, mengiyakan keputusan yang sangat sulit ini. Baiklah, aku akan melakukannya, katanya dengan suara bergetar. Dukun itu tersenyum, tetapi senyumnya tidak membawa ketenangan. Bersiaplah untuk ritual ini. Kau akan membutuhkan sesaji yang terdiri dari dupa, daun sirih, air zam-zam, dan beberapa benda lainnya. Pastikan semua siap sebelum malam tiba. Setelah pertemuan itu, Ratna pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa seolah-olah langkah yang diambilnya adalah jalan menuju kehancuran. Namun, saat dia melihat Rizky yang sedang tertidur di ranjangnya, dia bertekad untuk melindungi anaknya dengan cara apapun. Meskipun dia tahu bahwa konsekuensi dari pilihan ini bisa menghancurkan segalanya, harapan untuk mengubah nasib keluarganya membuatnya terus maju. Malam itu, Ratna mengumpulkan semua sesaji yang dibutuhkan untuk ritual. Dia merasa beban berat di dadanya, tetapi rasa cemas dan harapan bergelut dalam pikirannya. Dia tahu bahwa keputusannya akan menentukan nasib hidupnya dan keluarganya selamanya. Malam yang dinantikan akhirnya tiba. Ratna berdiri di tengah ruangan, mengamati semua yang telah ia siapkan. Jantungnya berdegup kencang, menandakan betapa syaratnya suasana hati yang ia rasakan. Di atas meja kecil, sesaji yang terdiri dari dupa, daun sirih, air zam-zam, dan beberapa benda lainnya tersusun rapi. Lilin-lilin menyala, menciptakan cahaya lembut yang mengusir kegelapan sekaligus menambah ketegangan di dalam hati Ratna. Ritual ini bukan hanya tentang kekayaan, ini adalah tentang keberanian dan pengorbanan. Ratna merasa seolah ia sedang berada di ambang jurang, siap untuk melompati batas yang tak kembali. Ketika ia menatap bayi Rizky yang tertidur lelap di ranjang, rasa cinta dan rasa bersalah berkonflik di dalam dirinya. Apa yang aku lakukan, ya Allah? Bisiknya dalam hati, tetapi tekad untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik membuatnya terus maju. Sesaat sebelum tengah malam, Ratna memulai ritual. Dia menyalakan dupa dan membakar daun sirih. Aroma wangi yang menyengat memenuhi ruangan, memberikan kesan mistis yang kental. Dengan suara bergetar, ia mulai membaca mantra yang diajarkan oleh dukun. Setiap kata yang diucapkannya terasa berat, seolah mengandung makna yang lebih dalam daripada sekadar suara. Saat Ratna melafalkan mantra, suasana di sekelilingnya berubah. Angin bertiup kencang, meskipun jendela tertutup rapat. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan lembut yang datang dari arah yang tak jelas. Ratna menahan napas, mencoba untuk tetap fokus. Dia tidak boleh goyah, ritual ini harus berhasil. Tidak lama setelah itu, cahaya lilin bergetar hebat, dan Ratna merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Dia melihat bayangan gelap muncul di sudut ruangan, seolah menunggu momen yang tepat untuk melangkah masuk. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ya Allah, berikan aku kekuatan, ucapnya dalam hati, berusaha menenangkan diri. Ketika Ratna melanjutkan mantra, tiba-tiba dia merasakan kehadiran yang kuat. Sesosok makhluk halus, terlihat samar-samar, mulai muncul dari kegelapan. Dengan wajah yang samar, makhluk itu menatap Ratna dengan intens. Dia merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi bersamaan dengan itu, ada rasa harap yang menggelora. Aku memanggilmu, aku butuh bantuanmu, Ratna berbisik, berharap makhluk itu mendengar. Makhluk itu bergerak lebih dekat, dan Ratna bisa merasakan energi yang mengalir di sekelilingnya. Dia tahu bahwa inilah saatnya untuk mengajukan permohonan. Berikan aku kekayaan, dan aku akan memenuhi perjanjian ini, katanya dengan suara bergetar. Dalam hatinya, dia merasa seolah dia telah menjual jiwanya, tetapi rasa putus asa untuk mengubah hidupnya mengalahkan semua keraguan.
Untuk mendapatkan kekayaan, kau harus memberikan sesuatu yang berharga. Suara makhluk itu bergema, membuat bulu kuduk Ratna merinding. Apa yang akan kau berikan sebagai tumbal? Ratna menatap Rizky yang sedang tidur, dan rasa sakit menyelusup ke dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia harus memutuskan segera. Dalam sekejap, rasa bersalah dan ketidakpastian menghantamnya. Aku ingin melindungi anakku. Aku ingin kekayaan, tetapi tidak dengan cara itu, ucapnya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Makhluk itu tampak marah. Kau telah memanggilku, dan sekarang kau harus membayar. Jika tidak, semua yang kau inginkan akan sirna. Bayi itu akan menjadi korban, atau kau akan kehilangan segala yang kau miliki, ancamnya. Ratna merasa terjebak dalam dilema. Dia ingin melindungi Rizky, tetapi dia juga tidak ingin kehilangan kesempatan yang telah dia perjuangkan. Dalam keadaan bingung, dia mulai merasakan getaran di dalam dirinya. Kenangan akan kebahagiaan sederhana bersama Agus dan Rizky kembali menghantui pikirannya. Apa yang aku lakukan ini salah, pikirnya. Dengan keberanian yang tersisa, Ratna berseru, aku tidak ingin membuat perjanjian ini. Aku tidak ingin ada yang terluka. Suaranya menggema di ruangan, dan sepertinya itu membuat makhluk itu terpancing. Angin berhembus kencang, dan semua lilin di ruangan padam seketika, menyisakan kegelapan yang menakutkan. Ratna terdiam, merasakan ketegangan meningkat. Dia tahu bahwa keputusan yang dia ambil bisa berakibat fatal. Dalam kegelapan, suara makhluk itu kembali terdengar, lebih menakutkan daripada sebelumnya. Kau tidak bisa membatalkan perjanjian ini. Kau telah memanggilku, dan aku akan mendapatkan apa yang menjadi hakku. Dalam keadaan panik, Ratna berlari menuju Rizky, meraihnya dalam pelukan. Aku tidak akan membiarkanmu mendekatinya, teriaknya, berusaha melindungi anaknya. Namun, hawa dingin semakin mendekat, dan Ratna merasakan kehadiran yang sangat kuat. Dia berusaha untuk tetap tenang, tetapi suara bisikan dan suara jeritan tak terlihat memenuhi ruangan. Ratna bisa merasakan bahwa makhluk itu tidak akan mundur begitu saja. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia telah terjebak dalam lingkaran setan yang sangat berbahaya. Sekarang, dia harus menemukan cara untuk melawan kekuatan yang telah dia panggil. Dengan semangat yang tersisa, Ratna mencoba untuk memutuskan ikatan yang telah terbentuk. Aku menolak perjanjian ini. Aku tidak akan menyerahkan apapun, teriaknya dengan segenap tenaga. Dalam momen itu, dia menyadari bahwa keberanian dan cinta untuk anaknya adalah senjata terkuat melawan kegelapan. Malam itu, Ratna berjuang melawan ketakutannya, berusaha untuk melindungi keluarganya dari segala ancaman. Dia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, tetapi dia bersumpah untuk mencari cara untuk membebaskan mereka dari cengkeraman makhluk yang menakutkan. Dengan tekad yang bulat, dia berkomitmen untuk mencari jalan keluar dari kegelapan yang mengancam hidupnya dan Rizky. Setelah malam yang penuh ketegangan dan teror, Ratna berusaha untuk kembali menjalani kehidupan sehari-harinya. Namun, kegelapan pengalaman itu masih membayangi pikirannya. Dia merasakan perubahan dalam dirinya, seolah langkah-langkah yang diambilnya telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Meskipun ketakutan masih menyelimuti, harapan akan kekayaan yang dijanjikan mulai menyala kembali dalam hatinya. Beberapa hari setelah ritual yang menegangkan itu, keajaiban mulai terjadi. Agus yang biasanya kesulitan menjual sayuran kini mendapatkan banyak pelanggan. Setiap hari, hasil penjualannya meningkat drastis. Di pasar, Agus terlihat lebih ceria dan optimis. Kau lihat, sayang, hari ini aku menjual semua daganganku dengan cepat, katanya dengan senyuman lebar ketika pulang ke rumah. Ratna yang menyaksikan perubahan itu merasa bingung. Di satu sisi, kebahagiaan Agus membuatnya lega, tetapi di sisi lain, ia merasa ada yang tidak beres. Dia mulai merenungkan kembali apa yang terjadi pada malam ritual. Apakah itu semua hanya kebetulan? Namun, saat melihat uang yang mengalir deras ke rumah mereka, keraguan itu perlahan-lahan menghilang. Satu malam, Agus pulang dengan wajah berseri-seri,
membawa berita bahwa dia mendapatkan kontrak besar untuk pasokan sayuran ke sebuah restoran terkenal di kota. Ini adalah kesempatan emas, Ratna. Kita harus bersyukur, teriak Agus, memeluknya dengan penuh bahagia. Ratna berusaha tersenyum, tetapi di dalam hatinya, rasa cemas terus menggerogoti. Dia merasa seperti berada di puncak gunung, tetapi tepi jurang mengancam di bawah. Hari-hari berlalu, dan kekayaan mulai memenuhi rumah mereka. Ratna membeli barang-barang yang selama ini hanya bisa dia impikan, perabotan baru, pakaian untuk dirinya dan Rizky, bahkan makanan yang lebih bergizi. Dia merasa terjebak dalam kebahagiaan yang tidak sepenuhnya dia rasakan. Sementara Agus semakin optimis dan percaya diri, Ratna terus merasakan bayang-bayang gelap dari pengalaman ritual itu. Namun, meski kekayaan itu datang dengan cepat, ada harga yang harus dibayar. Setiap malam, gangguan-gangguan aneh kembali menghampiri. Suara-suara bisikan dan bayangan gelap kerap muncul di sudut-sudut rumah. Ratna berusaha menolak ketakutan dan terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah bagian dari proses. Namun, ketika dia melihat Rizky yang sering menangis di tengah malam, rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Suatu malam, saat Agus tidur lelap, Ratna terbangun oleh suara tangisan Rizky. Ia menggendongnya dan mencoba menenangkannya. Saat itu, dia merasakan hawa dingin menyentuh kulitnya, dan bayangan gelap melintas di depan mata. Dalam keadaan panik, dia berusaha menenangkan Rizky, tetapi tangisan bayi itu semakin keras. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Ratna berteriak, merasakan ketakutan dan keputusasaan melanda. Setelah beberapa minggu menikmati kekayaan, Ratna mulai merasakan dampak negatif dari apa yang telah dia lakukan. Setiap kali Agus pulang dengan berita baik, perasaan bersalah semakin membebani pikirannya. Dia tahu bahwa kekayaan ini tidak didapatkan dengan cara yang benar. Dalam hati, dia bertanya-tanya, apa yang harus aku bayar untuk semua ini? Ketika malam semakin larut, Ratna sering terbangun dengan mimpi buruk. Dia melihat sosok makhluk yang pernah muncul saat ritual, menatapnya dengan tatapan menakutkan. Setiap kali dia bangun, dia merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa dia hentikan. Dia merasakan bahwa makhluk itu tidak akan pergi begitu saja, dan dia harus menghadapi konsekuensi dari perjanjian yang telah ia buat. Namun, di tengah semua ketidakpastian itu, ada satu momen yang membuatnya merasa beruntung. Suatu sore, Agus membawa pulang hadiah dari restoran tempat dia memasok sayuran, sebuah paket berisi barang-barang mahal. Lihat, sayang, mereka memberikanku ini sebagai tanda terima kasih. Agus bersemangat menunjukkan isi paket tersebut, sementara Ratna hanya bisa tersenyum lemah. Kekayaan yang datang memberi mereka kehidupan yang lebih baik, tetapi di balik semua itu, Ratna merasakan ada sesuatu yang hilang. Dia tidak lagi merasakan kebahagiaan yang tulus. Semua yang dia peroleh terasa pahit, dan dia mulai meragukan keputusan yang telah diambil. Dia merasa terjebak dalam dunia yang dikelilingi oleh bayangan kegelapan, dan dia tahu bahwa dia harus segera menemukan jalan keluar. Kekayaan yang mereka peroleh tidak sebanding dengan rasa takut dan rasa bersalah yang menggerogoti hati Ratna. Dia menyadari bahwa kehidupan yang lebih baik tidak seharusnya datang dengan mengorbankan hal-hal yang paling berharga. Dalam benaknya, satu pertanyaan terus berulang, sampai kapan semua ini akan berlangsung? Dengan perasaan campur aduk, Ratna bertekad untuk mencari cara menghentikan teror yang mengancam keluarganya. Ia tahu bahwa jika tidak segera diatasi, semua yang telah mereka bangun bisa hancur dalam sekejap. Dalam kegelapan yang menyelimuti, harapan akan kebebasan dan kedamaian mulai menyala kembali di dalam hatinya. Kekayaan yang datang dengan cepat tidak membawa kebahagiaan bagi Ratna dan keluarganya. Meskipun Agus semakin sukses dalam usahanya, setiap malam Ratna terbangun dengan rasa cemas dan ketakutan. Suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan semakin sering mengganggu tidur mereka. Setiap malam, saat matahari terbenam, Ratna merasakan hawa dingin menyelimuti rumah, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Suatu malam, saat Agus pulang larut dari pasar,
Ratna memutuskan untuk menceritakan semua yang terjadi. Agus, aku tidak bisa terus seperti ini. Setiap malam aku mendengar suara-suara yang menakutkan. Rizky juga sering terbangun, dan aku merasa ada yang tidak beres, katanya, suaranya bergetar. Agus yang awalnya optimis mulai merasakan ketegangan. Apa yang kau maksud? Kita punya banyak rezeki sekarang. Kenapa kau masih memikirkan hal-hal aneh? Jawabnya, berusaha menenangkan Ratna. Namun, Ratna tidak bisa menjelaskan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Dia merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa dia lewati. Hari-hari berlalu, dan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Agus mulai merasa frustrasi dengan kekhawatiran Ratna, sementara Ratna merasa semakin sendirian dalam perjuangannya. Dia merasa bahwa Agus tidak memahami betapa seriusnya situasi yang mereka hadapi. Suatu malam, ketika Agus tertidur, Ratna terbangun lagi oleh suara tangisan Rizky. Dia bergegas menuju ranjang bayi, tetapi saat dia mendekat, dia merasakan kehadiran yang menakutkan di sudut ruangan. Hawa dingin menyapu wajahnya, dan dia melihat sosok bayangan gelap berdiri di sana. Teror melanda hatinya, dan dia berusaha menenangkan Rizky, tetapi bayi itu terus menangis dengan keras. Dengan penuh ketakutan, Ratna berlari ke arah Agus dan membangunkannya. Agus, bangun, ada sesuatu yang tidak beres. Teriaknya, suaranya penuh panik. Agus terbangun, tetapi ketika dia melihat Ratna yang ketakutan, dia merasa bingung. Apa yang terjadi? Kenapa kau berteriak? Tanyanya, berusaha memahami situasi. Ratna menjelaskan semua yang dilihatnya, tetapi Agus hanya menggelengkan kepala. Ini tidak mungkin. Mungkin kau hanya lelah. Kita harus beristirahat, katanya, tetapi Ratna tidak bisa mengabaikan apa yang telah terjadi. Dia merasakan kehadiran makhluk itu semakin mendekat, seolah menunggu momen yang tepat untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin parah. Setiap malam, Ratna merasa seperti ada yang mengawasi mereka, dan suara-suara bisikan menjadi semakin jelas. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dia hindari. Meskipun Agus terus berusaha untuk optimis, Ratna merasakan bahwa hidup mereka semakin tidak stabil. Suatu malam, saat Agus pergi untuk berjualan, Ratna memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang dukun yang pernah dia temui. Dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan kembali ke tempat itu dan menemukan solusi. Dengan tekad yang bulat, dia pergi ke desa sebelah, berusaha mencari dukun tersebut. Ketika Ratna sampai di rumah dukun, suasana di sekitar terasa mencekam. Dia mengetuk pintu, dan setelah beberapa saat, dukun itu muncul dengan tatapan tajam. Kau kembali, Nona, apa yang kau inginkan? Tanyanya, suaranya berat. Ratna menjelaskan semua yang terjadi, tentang gangguan yang semakin parah dan ketakutan yang menggerogoti keluarganya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama. Kau telah memanggilku dan melakukan ritual, tetapi kau tidak memenuhi perjanjian itu. Makhluk itu tidak akan pergi sampai kau membayar harga yang telah disepakati, jelasnya. Ratna merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin kehilangan anakku. Teriaknya, merasa putus asa. Dukun itu menghela napas. Kau harus melakukan ritual lagi, tetapi kali ini kau harus lebih kuat. Jika tidak, makhluk itu akan mengambil apa yang menjadi haknya, katanya, menatap Ratna dengan serius. Dia merasa tercekik oleh kata-kata itu. Bagaimana bisa dia mempertaruhkan semuanya sekali lagi? Dalam perjalanan pulang, Ratna merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Dia tidak ingin kehilangan Rizky, tetapi dia juga tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Ketika dia sampai di rumah, suasana semakin mencekam. Agus telah pulang, tetapi wajahnya terlihat pucat. Ada yang tidak beres, Ratna. Aku mendengar suara aneh di pasar tadi, katanya, suaranya bergetar. Ratna merasa semua yang terjadi semakin buruk. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Teriaknya, frustrasi. Agus menatapnya dengan cemas,
tetapi tidak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa takut di antara mereka. Keesokan harinya, Ratna mempersiapkan diri untuk ritual kedua. Dia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir yang harus diambil. Dengan tekad yang bulat, dia berdoa agar semua ini segera berakhir. Namun, di dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Dia tidak hanya berjuang untuk menyelamatkan keluarganya, tetapi juga untuk membebaskan diri dari cengkeraman kegelapan yang semakin menakutkan. Saat malam tiba, Ratna berdiri di tengah ruangan, menyiapkan semua sesaji yang diperlukan. Dia merasa tertekan, tetapi harapan untuk mengakhiri semua ini menguatkan tekadnya. Dia tahu bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anaknya. Dengan semangat yang tersisa, dia bersiap menghadapi makhluk yang telah mengubah hidupnya selamanya. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ratna berdiri di tengah ruangan dengan semua sesaji yang telah dipersiapkan. Lilin-lilin menyala, menciptakan cahaya redup yang menari-nari di dinding. Jantungnya berdebar-debar, dan rasa cemas menyelimuti pikirannya. Dia tahu bahwa malam ini adalah malam pertempuran melawan kegelapan yang telah mengganggu keluarganya. Setelah melakukan ritual kedua yang telah diajarkan dukun, Ratna merasa terjebak dalam perasaan campur aduk. Dia ingin mengakhiri semua ini, tetapi di satu sisi, dia juga merasa bersalah. Apakah dia benar-benar siap untuk membayar harga yang diminta? Saat dia melihat bayi Rizky yang sedang tidur, perasaan cinta dan rasa bersalah kembali melanda hatinya. Dalam suasana yang mencekam, Ratna mulai melafalkan mantra. Suaranya bergetar, tetapi dia berusaha untuk tetap fokus. Saat dia membaca, hawa dingin mulai menyelimuti ruangan. Angin bertiup kencang meskipun jendela tertutup, dan bayangan gelap mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Ratna bisa merasakan kehadiran makhluk itu semakin dekat, dan dia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Makhluk yang kupanggil, aku datang untuk memenuhi perjanjian, Ratna berseru, suaranya penuh ketegangan. Dia merasakan getaran di sekelilingnya, dan makhluk itu muncul dengan aura menakutkan. Kau kembali, Nona, apa yang kau tawarkan? Suara makhluk itu menggema, mengisi ruangan dengan ketegangan yang tak tertahankan. Dengan suara bergetar, Ratna menjelaskan bahwa dia ingin menghentikan semua teror ini, tetapi dia tidak ingin mengorbankan Rizky. Aku tidak akan menyerahkan anakku. Aku ingin kekayaan ini kembali, tetapi tanpa tumbal. Teriaknya, berusaha melawan ketakutan yang menyelimuti hatinya. Namun, makhluk itu hanya menatapnya dengan dingin. Kau sudah melanggar perjanjian. Jika kau tidak memenuhi syarat, semua yang kau miliki akan hilang. Bayimu adalah pilihan terbaik, ancam makhluk itu. Ratna merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Rizky. Dalam hatinya, dia bertekad untuk melawan makhluk itu. Jika kau menginginkan sesuatu dariku, ambil aku. Jangan sentuh anakku, teriaknya, kemarahan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Dia merasa terjebak dalam pertempuran antara harapan dan keputusasaan. Dalam saat-saat ketegangan itu, makhluk itu mendekat, dan Ratna merasakan hawa dingin yang semakin kuat. Ketika makhluk itu menjangkau tangan ke arah Rizky, Ratna berlari dan melindungi bayi itu. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu, teriaknya, merangkul Rizky erat-erat. Dalam momen itu, dia merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, dan dengan segenap tenaga, dia berdoa agar semua ini segera berakhir. Makhluk itu terlihat marah. Kau tidak bisa melawan takdirmu. Apapun yang kau lakukan, aku akan mendapatkan hakku. Suara itu menggelegar, dan kegelapan mulai menyelubungi ruangan. Ratna merasakan bahwa semua harapannya mulai runtuh. Dia tidak bisa terus melawan, tetapi dia juga tidak bisa menyerah. Dalam keadaan putus asa, Ratna memutuskan untuk kembali ke dukun. Dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk membebaskan mereka dari cengkeraman makhluk itu. Dengan cepat, dia mengumpulkan semua keberanian yang tersisa dan bergegas keluar rumah, membawa Rizky dalam pelukannya. Di jalan menuju rumah dukun, Ratna merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin pekat.
Dia bisa merasakan makhluk itu mengikutinya, seolah tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Saat dia sampai di rumah dukun, dia mengetuk pintu dengan panik. "Tolong, aku butuh bantuan," teriaknya, berharap dukun itu bisa menyelamatkannya. Dukun itu segera membuka pintu, melihat Ratna yang panik dan ketakutan. "Apa yang terjadi? Kenapa kau kembali?" tanyanya, melihat Rizky yang berada di pelukan Ratna. Dengan napas terengah-engah, Ratna menjelaskan semua yang terjadi dalam waktu singkat. Dukun itu menghela napas panjang. "Kau telah memanggil makhluk yang sangat kuat. Hanya dengan mengakui kesalahanmu dan memutuskan untuk membatalkan perjanjian, kau bisa menyelamatkan anakmu. Tetapi itu bukanlah hal yang mudah," katanya dengan nada serius. Tanpa ragu, Ratna berkata, "Aku siap melakukan apapun. Aku tidak ingin kehilangan Rizky." Dukun itu mempersiapkan ritual pembatalan, dan Ratna mengikuti setiap instruksi dengan penuh harapan. Dia berdoa agar semuanya bisa kembali normal. Namun, saat ritual dimulai, Ratna merasakan kehadiran makhluk itu semakin kuat. Dia mendengar suara menggema, "Kau tidak bisa melarikan diri. Aku akan mengambil apa yang menjadi hakku." Suara itu penuh amarah, membuat Ratna merasa lemah. Dalam hati, dia mulai meragukan kemampuannya. "Apa aku akan kehilangan segalanya?" pikirnya, tetapi saat dia melihat wajah Rizky yang polos, dia merasa terbangun. "Aku tidak akan membiarkan ini terjadi," teriaknya, meneguhkan niatnya. Meskipun Ratna berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan ritual, makhluk itu semakin mendekat, dan suasana semakin tegang. Dalam momen terakhir, Ratna merasakan cahaya terang menyelimuti mereka. Dia merasa ada harapan, tetapi saat itu, kegelapan menyelimuti ruangan dengan sangat cepat. Ratna berjuang melawan ketakutan, tetapi tiba-tiba, semua menjadi gelap. Ketika cahaya kembali, dia menemukan dirinya berdiri di tengah ruangan kosong, tanpa Rizky. "Tidak, di mana anakku?" teriaknya, panik. Dia berlari ke sana kemari, tetapi tidak menemukan siapapun. Makhluk itu muncul di hadapannya. "Kau telah mengkhianati perjanjianmu. Sekarang, kau harus membayar harga yang sangat mahal," suaranya menggelegar. Ratna merasakan jiwanya hancur. Semua yang dia lakukan berujung pada kehilangan yang mengerikan. Di saat terakhir, Ratna menyadari bahwa semua yang dia impikan tentang kekayaan tidak ada artinya. Dia telah kehilangan yang terpenting dalam hidupnya, anaknya. Dalam kesedihan yang mendalam, dia hanya bisa berdoa agar Rizky selamat dimanapun dia berada. Cerita ini berakhir dengan nasib Ratna yang penuh penyesalan. Dia terjebak dalam kegelapan yang diciptakannya sendiri, merasakan betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk kekayaan. Hikmah yang bisa diambil adalah bahwa kekayaan yang diraih dengan cara yang salah hanya akan membawa penyesalan dan kehilangan. Dalam pencarian untuk mendapatkan semua, kita seringkali melupakan hal yang paling berharga, cinta dan keluarga.